Kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo oleh Ketua DPR Setia Novanto dalam kasus perpanjangan kontrak Freeport tengah bergulir di Majelis Kehormatan Dewan. Bagaimana kelanjutan kasus ini? Riyad Nur Hidayat dan juru kamera Mane Sobirin akan melaporkan hal ini untuk Anda. Ya Riyad, bagaimana kemudian tanggapan dari Setia Novanto ketika namanya dikaitkan dalam kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo? Ya, baik Egan dan juga pemirsa, melalui wawancara kami dari Awak Media kepada Ketua DPR yaitu Setia Novanto terkait dengan laporan dari Sudirman Said, Menteri SDM kemarin kepada Majelis Kehormatan Dewan karena Setia Novanto telah mencatut nama Presiden dan Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Pertama adalah Setia Novanto membantah bahwa dirinya telah mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala terkait dengan pertemuan Setia Novanto dengan pimpinan DPR. Menurut Setia Novanto, Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus dilindungi dan juga harus dilindungi dan juga harus dihormati, dan oleh sebab itu tidak semena-mena jika seseorang ingin mencatut nama Presiden Joko Widodo dan juga Yusuf Kala. Tidak hanya itu, Setia Novanto juga membantah dirinya telah bertemu dengan Menteri SDM yaitu Sudirman Said terkait dengan pembahasan kasus Freeport. Menurut Setia Novanto, tidak dibenarkan jika dirinya bertemu dengan Menteri SDM Sudirman Said untuk membahas kasus Freeport ini. Dan sekali lagi, apa yang telah dilakukan Sudirman Said terhadap Setia Novanto yang melaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan, Setia Novanto selaku Ketua DPR menghormati langkah Sudirman Said dan akan berusaha untuk mematuhi segala prosedur atau tata cara pemanggilan jika nanti MKD, Majelis Kehormatan Dewan, memanggil Setia Novanto untuk bisa mengklarifikasi terkait dengan tudingan dari Sudirman Said. Dan berikut pernyataan dari Setia Novanto sebagai anggota Dewan atau Ketua Dewan. Presiden dan Wakil Presiden adalah simbol negara yang harus kita hormati, yang juga harus kita lindungi. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden ini khusus yang berkaitan dengan Freeport ini sangat perhatian, khususnya yang berkaitan dengan masalah bagi hasil, yang berkaitan dengan CSR, yang khusus kepentingan untuk rakyat dan juga khususnya buat rakyat Papua. Jadi menurut pendapat saya, kita juga tidak akan membawa nama-nama yang bersangkutan dan beliau-beliau karena tentu saya harus berhati-hati dan harus menyampaikan secara jelas apa yang telah disampaikan kepada Presiden, kepada saya. Presiden. Ya baik Kevin Egan, tidak hanya Setia Novanto saja yang memberikan tanggapan terkait dengan Sudirman Said laporan kemarin. Ternyata ada wakil pimpinan DPR juga yaitu Fahri Hamzah yang hingga saat ini masih mengaku untuk terus mempelajari aduan dari Sudirman Said. Dan yang terakhir adalah dari Agus Hermanto yang mengatakan dirinya menghormati langkah dari Sudirman Said untuk melaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan dan ada hak dari atau kewajiban dari MKD untuk mengklarifikasi aduan tersebut atau data tersebut selama 14 hari. Dan pimpinan Dewan sendiri mengaku sangat menghormati dan mematuhi apa yang ada di Majelis Kehormatan Dewan. Egan. Ya Riyad, selain dengan kasus Freeport ini, Setia dikaitkan dengan beberapa kasus lain. Bisakah Anda jelaskan mengenai kasus-kasus lain tersebut? Ya, adapun kasus Setia Novanto di belakangan hari ini yang pernah mencuat ke publik adalah yang pertama mungkin kita masih ingat dengan kasus PON Riau di mana dari Gubernur Riau pada saat itu Rusdi Zainal disebut-sebut menyediakan uang sekitar 3,9 miliar kepada fraksi Golkar yang ada di DPR dengan harapan pada saat itu ditambahkannya anggaran untuk membuat venue PON Riau senilai 250 miliar. Maka jika anggaran ini bisa dijebolkan dalam
di DPR, maka Rusli Zainal pada saat itu sebagai gubernur akan menggelontorkan uang sebanyak 3,9 miliar rupiah. Namun Setia Novanto kembali membantah jika pertemuan dia dengan Rusli Zainal tidak terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk pembuatan venue di Riau. Namun pertemuan tersebut pure atau murni untuk membahas fraksi yang ada di fraksi Golkar yang ada di DPR. Kemudian skandal lain yang terlibat atas nama Setia Novanto yaitu pembuatan proyek EKTP. Pada saat itu tersangka korupsi Nazarudin menyebut bahwa Setia Novanto ikut terlibat dalam upaya markup yang dilakukan untuk membuat EKTP ini, di mana anggarannya 5,9 triliun rupiah. Menurut Nazarudin, dirinya dan Setia Novanto merekayasa anggaran hingga markup senilai 2,5 triliun rupiah. Namun lagi-lagi Setia Novanto juga membantah dugaan keterlibatan dirinya dengan Nazarudin untuk bisa markup pembuatan EKTP seharga 2,5 triliun rupiah. Kemudian skandal lain adalah ancaman kepada Nazarudin, di mana Nazarudin mengaku jika Setia Novanto menerima ancaman dari Setia Novanto jika Nazarudin aktif dalam membongkar skandal yang terjadi di EKTP ini. Nazarudin mengatakan bahwa beberapa kali Setia Novanto menghubunginya dan mengetahui segala tindakan atau segala kegiatan yang dia lakukan di Sukamiskin. Oleh karena itu dia meminta perlindungan kepada KPK untuk setidaknya dirinya aman dari ancaman Setia Novanto. Dan yang terakhir adalah kejadian yang masih hangat di ingatan kita pada saat pertemuan Setia Novanto dengan calon presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump, di mana pada saat itu pertemuan Setia Novanto dengan Donald Trump dilakukan pada saat kampanye calon presiden dilakukan. Padahal pada saat itu Setia Novanto dan Fadlizon yang berangkat ke Amerika lebih kepada utusan DPR. Namun sekali lagi Setia Novanto membantah pertemuan tersebut karena upaya pemerintah RI untuk mendukung Donald Trump. Menurut Setia Novanto, upaya tersebut hanya kerjasama di bidang ekonomi, kemudian di bidang berdua ekonomi dan bidang-bidang yang lainnya. Egan. Ya, Riyad, kalau kita cermati, Setia Novanto sudah mengakui dia memang melakukan pertemuan dengan Freeport Indonesia. Namun demikian, sebagai kapasitas apa Setia Novanto datang kepada dan membuat pertemuan dengan Freeport Indonesia, mengingat kapasitasnya dia sebagai ketua DPR ini bukan sebagai pengambil keputusan. Ya. Ya, baik, di tempat terpisah, Wakil Presiden Yusuf Kala juga memang membenarkan bahwa Setia Novanto, Ketua DPR RI, telah bertemu dengan petinggi Freeport, di mana Setia Novanto sudah melakukan pertemuan dengan JK kemarin. Namun berdasarkan klarifikasi dari Yusuf Kala, Wakil Presiden mengatakan pertemuan Setia Novanto dengan petinggi Freeport tidak dalam kapasitas dia sebagai Ketua DPR. Ya. Tapi saya sendiri tentu tidak setuju bahwa itu adalah kepentingan begitu, supaya itu jalan yang terbaik. Pak JK, soal tadi dalam penjelasan Pak Setia Novanto, apakah dibenarkan bahwa yang bersangkutan bertemu dengan PT Freeport seperti itu? Pasti bertemu bukan sebagai ketua DPR kan, karena tidak ada urusannya itu. Saya tidak tahu secara pribadi gimana. Tapi setahu saya tentu tidak ada pertemuan ketua DPR tentang itu. Tapi Bapak sudah mengetahui nama oknum tersebut, Pak? Yang mencantum nama Bapak dan... tanya Sudirman aja lah. Pak Sudirman sudah konfirmasi ke Bapak belum Pak ada nama-nama itu, Pak? Tanggapan Bapak tadi terkait dengan klarifikasi dari Pak Setnov bagaimana? Ya saya dengarkan aja bagaimana. Saya kan tidak tahu persoalan, saya mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Iya, kan pencatatan nama Presiden Joko Widodo ke perusahaan Freeport hingga saat ini masih terus diselidiki. Kemarin Menteri SDM Sudirman Said datang ke Majelis Kehormatan Dewan untuk mengadukan Setia Novanto sebagai Ketua DPR karena telah diduga mencatut nama Presiden Joko Widodo pada pertemuan dia dengan petinggi Freeport yang kemarin.
Menteri Negara dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mendatangi gedung DPR Jakarta pada Senin pagi. Sudirman Said melaporkan identitas pencatut nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport di Papua. Dalam laporannya ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Sudirman menjelaskan kronologi 3 pertemuan antara pencatut yang diduga seorang anggota DPR dengan pimpinan Freeport dan seorang pengusaha. Di pertemuan ketiga, sang pencatut berjanji akan membantu memuluskan perpanjangan kontrak Freeport dengan syarat Freeport memenuhi sejumlah permintaan, yakni memberikan saham sebanyak 11% untuk presiden dan 9% untuk wakil presiden. Selain itu, sang pencatut juga meminta bagian 49 saham PLTA Urumuka di Papua yang diproyeksikan menjadi PLTA terbesar di Indonesia. Yaitu PLTA Urumuka. Ya. Yang kedua, PLTA Urumuka. Berapa persentase yang diminta terkait dengan saham Freeport? Yang dibicarakan mereka minta 49% saham. Oke. Kemudian 51% yang diminta investasi adalah Freeport. Kemudian diminta supaya Freeport membeli tenaga listriknya. Ketiga, Pak, memastikan apakah ada Ketua DPR pun langsung menanggapi laporan Menteri SDM ke MKD DPR. Setia Novanto mengaku tidak pernah mencatut nama Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Yusuf Kala ke Freeport. Setia selaku pimpinan DPR tidak pernah mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. Setia Novanto hanya ingat pernah beberapa kali bertemu dengan Menteri SDM Sudirman Said dan tidak merasa ada masalah saat bertemu. Ya, yang jelas saya selaku pimpinan DPR tentu tidak pernah kita untuk membawa-bawa nama presiden yang istilahnya atau mencatut nama presiden. Yang saya selalu lakukan pembicaraan saya dengan presiden tentu hal-hal yang benar dan hal-hal yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara dan tentu untuk kesejahteraan rakyat. Kalau hal-hal yang berkaitan dengan menteri-menterinya tentu saya selalu menyampaikan hal-hal yang benar dengan tujuan-tujuan yang sangat baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Tanpa kita selalu memakai nama-nama presiden, ya, karena kita tentu harus hati-hati membawa nama presiden ini adalah kepala negara kita dan tentu kita harus sampaikan yang betul-betul menyampaikan yang jelas. Jadi itu. MKD DPR berjanji segera menindaklanjuti laporan Menteri SDM. MKD sudah menerima bukti berupa kutipan percakapan dan bukti rekaman. Selanjutnya MKD akan memverifikasi dan merapatkannya di forum MKD. Jika terbukti, MKD akan menjatuhkan sanksi untuk sang pencatut. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Ya, baik, kan mungkin polemik kisruh pencatutan nama Presiden Joko Widodo ke PT Freeport ini akan segera terselesaikan jika nanti dari MKD bisa memanggil dari Ketua DPR Setia Novanto terkait dengan tudingan dari Menteri SDM Sudirman Said bahwa dirinya telah mencatut nama Presiden Joko Widodo. Dan kita harapkan ada sifat yang kooperatif dari pimpinan DPR untuk bisa memenuhi panggilan dari MKD. Egan. Ya, kita tunggu nanti bagaimana hasil putusan dari Majelis Kehormatan Dewan berkaitan dengan isu ini. Terima kasih Riyad Nur Hidayat melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta. Dan pemirsa, Menteri Sudirman sudah melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan sejumlah inisial yang diduga terlibat dalam kasus pencatutan nama Presiden. MKD diharapkan mampu bersikap adil dan tegas apabila terbukti salah satu anggota DPR bertindak di luar kewenangannya. Nah, apakah kasus ini akan berkembang ke ranah pidana mengingat pencatutan nama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan? Kita tunggu perkembangannya.